Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Penjelasan Mudah Kitab Al-Ajurumiyah. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi bagian 1 ya, tentang kalam dan penyusunnya. Sekarang kita akan bahas bagian 2 tentang i'rab dan tanda i'rab ya. Namun ya, sebelum kita membahas materi i'rab dan tanda i'rab yang disampaikan oleh Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, untuk memudahkan kita dalam memahami apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, maka di sini ya saya berikan beberapa penjelasan tambahan yang mudah-mudahan dengan memahami penjelasan tambahan ini ya kita akan lebih mudah untuk memahami materi yang nanti akan disampaikan di kitab Al-Ajurumiyah ini. Ya di sini ya bab 1 penjelasan tambahan 1 tentang IGM, muzakkar dan muannas ya. Kita baca ya. Sebelum lanjut membahas kitab Al-Ajurumiyah, berikut ini penjelasan tambahan untuk mempermudah proses memahami materi berikutnya. Ya di sini tertulis alismu ya, maksudnya isim. Kemudian ghairu munsharifin ya, ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif maksudnya. Kemudian muzakkarun maksudnya isim muzakkar. Kemudian muannatsun maksudnya isim muannas. Ya nanti akan kita bahas ya apa yang dimaksud dengan ghairu munsharif, muzakkar dan muannas ya. Ada 3 kelompok isim yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh pelajar pemula. Yang pertama namanya isim ghairu munsharif, disingkat dengan IGM. Ya, apa itu isim ghairu munsharif? Ya, isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin. Ya, sebelumnya kan kita sudah bahas tuh, di antara ciri isim adalah menerima tanwin. Tapi ternyata ya, ada beberapa isim yang dia itu tidak menerima tanwin. Ya, kemudian dikelompokkan menjadi satu kelompok dengan nama isim ghairu munsharif. Ya. Ada beberapa alasan isim tidak menerima tanwin ya, di antaranya yang pertama jika dia nama wanita. Ya, secara umum ya ngafalnya kita hafalkan bahwasanya nama wanita itu secara umum tidak menerima tanwin seperti Khadijatu Khadijah, Aisyatu Aisyah, Zainabu Zainab ya. Nama wanita maka tidak ditanwin. Jangan kita baca Khadijatun. Salah ya, karena dia isim ghairu munsharif. Kalau ditanya alasannya kenapa kok dimasukkan ke dalam isim ghairu munsharif? Jawabannya karena nama wanita. Ya. Tapi nanti kalau nama wanita yang tersusun dari 3 huruf hijaiyah seperti Hindun misalnya, maka ya boleh dibaca dengan tanwin Hindun atau Hindu tanpa tanwin. Nah, ini nanti ada perinciannya di tingkat lanjutan. Kalau untuk pemula mungkin gampangnya kita katakan saja bahwasannya ya nama wanita itu tidak menerima tanwin ya, kecuali tersusun dari 3 huruf hijaiyah, dan yang paling populer itu adalah Hindun gitu ya. Kemudian yang kedua, nama laki-laki berakhiran tak marbutah ya, tak yang melingkar tuh. Seperti Hamzatu, Talhatu, Muawiyatu ya. Ini semuanya tidak menerima tanwin, tidak boleh ditanwin. Kemudian yang ketiga, nama laki-laki yang berakhiran huruf tambahan alif nun. Ya, jadi akhirannya itu alif nun. Seperti Utsmanu Utsman, Salmanu Salman, Hilmanu Hilman. Ya, bacanya jangan ditanwin, jangan Utsmanun. Salah ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, nama laki-laki yang berpola fu'alu. Seperti misalnya Umaru. Ya, ini paling populer nih, Umaru. Zufaru, Zuhalu. Gitu. Semuanya kan berpola fu'alu. Ya, dhamma, fathah, dhamma. Fu'alu, Umaru misalnya. Ya, ini nggak ditanwin. Kemudian yang kelima, nama asing. Ya, nama asing maksudnya non-Arab. Yang tersusun lebih dari 3 huruf hijaiyah. Ya, misalnya Edwardu, Edward. Tumasu, Thomas. Edisunu, Edison. Ini kan nama non-Arab ya. Maka dia tidak ditanwin. Tapi kalau nama non-Arab tersusun dari 3 huruf hijaiyah nanti ditanwin. Ya. Nanti akan dicontohkan di sini. Catatan yang pertama, semua nama nabi itu semua nama nabi termasuk non-Arab. Kecuali 4 nama. Jadi ternyata nama nabi itu kebanyakannya non-Arab.
Ya, tahu dari mana? Ya, dari ahlinya gitu. Saya juga dikasih tahu sama ahlinya gitu. Dari di sini dari apa namanya? Ulama penulis kitab Nahwu. Ya, dikasih tahu bahwasanya semua nama nabi termasuk non Arab kecuali 4 nama, yaitu Muhammadun, Salihun, Syuaibun, Hudun. Ya, sisanya berarti non Arab gitu. Yang kedua, semua nama nabi itu termasuk IGM, isim ghairi munsharif kecuali 6 nama, yaitu Muhammadun, Salihun, Syuaibun, Hudun. Ya, ini karena termasuk nama Arab. Kemudian Nuhun, Lutun, ini non Arab, tapi kenapa ditanwin? Karena dia tersusun dari 3 huruf hijaiyah, makanya ditanwin. Nah, ini dihafalin nih. Jadi kalau nanti kita mau bikin kalimat yang berasal dari nama nabi, nah nanti kaidah ini kepake gitu ya. Misalnya Ibrahim, nanti bacanya Ibrahimu, jangan Ibrahimun, Ismailu. Seperti itu ya, karena nama non Arab. Gitu ya. Ini penting untuk dihafalkan. Kemudian yang keenam ya, isim yang berpola af'alu, misalnya akbaru. Ya, lebih besar, a'lamu, lebih mengetahui, afdalu, lebih utama. Ya, ini enggak ditanwin. Kemudian yang ketujuh, isim yang berpola mafa'ilu atau mafa'ilu. Seperti masajidu, ya, masjid-masjid, masabihu, lampu-lampu. Kemudian nawafizu, jendela-jendela, syayatinu, setan-setan. Ini semua berpola mafa'ilu dan atau mafa'ilu. Ya, tapi antum harus catat ya, tidak harus isim itu berawalan mim. Jadi yang dilihat itu bukan hurufnya, tapi perhatikan harokatnya. Ya, untuk pola mafa'ilu itu berarti fathah, fathah, kemudian ada alif, kemudian kasroh. Kemudian akhirnya tidak ditanwin. Yang mafa'ilu fathah, fathah, kemudian ada alif, kemudian kasroh, kemudian ada ya, sukun, kemudian di akhirnya tidak ditanwin. Gitu ya. Nah, ini ya di sini disebutkan 7 alasan isim dimasukkan ke dalam isim ghairu munsharif sehingga tidak ditanwin. Nanti di tingkat lanjutan akan ada tambahan alasan yang lainnya, tapi saya rasa ini sudah cukup ya, sudah cukup banyak. Kalau di buku-buku pemula biasanya saya berikan alasan paling cuma 2 ya, yaitu nama wanita dan nama laki-laki yang berakhiran tak marbutah. Tapi nggak apa-apa, ya di sini diberikan lumayan 7 di sini. Silahkan dihafalkan dikit-dikit. Ya, dan ini penting ya, supaya nanti kita bisa membaca kata dengan benar. Jadi di antara manfaat kita mengenal isim ghairu munsharif ya, antum bisa catat ya. Di sini nggak saya berikan, tapi antum bisa catat di bukunya. Ya, di antara tujuan penting kita mengenal isim ghairu munsharif yang pertama, supaya kita bisa membaca kata dengan benar. Ya, jangan sampai isim ghairu munsharif kita kasih tanwin. Ya, jangan sampai misalnya membaca Utsman itu dengan Utsmanun gitu, salah. Atau Zainabun, salah ya. Jadi manfaat yang pertama kita bisa membaca kata itu dengan benar. Kemudian yang kedua, ya, isim ghairu munsharif ini nanti kalau diberi huruf jar di awalnya, maka nanti harokat akhirnya itu di fathah, bukan di kasroh. Seperti misalnya, sebelumnya kan kita sudah belajar ya, kalau ada isim berawalan huruf jar, ya, atau diberi huruf jar di awalnya, maka di kasroh. Seperti masjidun, ila masjidin, atau min masjidin. Tapi kalau isim ghairu munsharif enggak, di fathah dia, bukan di kasroh. Misalnya, ya misalnya Utsman mengirim surat kepada Zainab, maka nanti kalimatnya min Utsmana ila Zainaba gitu. Nah, ini diantara manfaat kita mengenal isim ghairu munsharif, dan nanti ada manfaat yang lainnya akan kita pelajari ya di tingkatan berikutnya. Ya, barangkali ini saja yang bisa kita bahas ya. Nanti setelah ini kita akan bahas ya isim muzakkar dan isim muannas. Ya, silakan ya sambil menunggu video berikutnya antum hafalkan nih 7 alasan isim tidak menerima tanwin, supaya nanti kita belajarnya nggak berat. Kalau dicicil kan insya Allah jadi ringan belajarnya. Jadi cara belajar itu seperti itu, dikit-dikit, supaya kita merasa mudah dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, kalau kita tumpuk-tumpuk nanti malah jadi berat. Ya, sebenarnya bahasa Arab itu jadi mudah sebenarnya. Bahasa Arab itu mudah, tapi kadang kita sendiri yang bikin berat. Itu dengan menumpuk-numpuk pelajaran. Ya, kalau kita coba belajarnya dikit-dikit, sedikit-dikit dipahami, ya, terus dimurojaah, terus diulang-ulang, insya Allah kan ringan belajarnya gitu. Jadi ya saya sarankan antum rajin murojaah, rajin membaca bukunya, menyimak videonya, mencatat informasi baru yang didapat, dihafal, diulang-ulang gitu ya. Ya, barangkali ini ya semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.